Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai invoice monitoring. Invoice monitoring ini adalah salah satu cara ya dalam pengendalian piutang agar piutang kita dapat kita kendalikan dan kita pantau setiap saat agar tidak terjadi keterlambatan. Karena jika piutang terlambat tentunya nanti akan mengganggu cash flow kita ya. Nah, ini bagi teman-teman yang di proyek konstruksi ini penting ya, agar kita bisa mengetahui kondisi ataupun jangka waktu dari setiap invoice yang kita terbitkan hingga sampai pencairannya. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita harus membuat dulu tabelnya ya. Nah, di sini ada, kita kasih judulnya, proyeknya proyek apa. Kemudian juga yang penting adalah nilai kontrak ya, kemudian pemilik proyek, sumber dananya, kemudian lama pekerjaan. Di sini 365 hari atau 1 tahun ya. Kemudian masa retensi 180 hari dan cara pembayarannya secara bulanan ya atau monthly payment. Nah, di sini kita lihat tabel yang di atas itu ada nomor, ada tagihan yang keberapa, terus kemudian juga tanggal invoice-nya, progress. Ini kita lihat dari rencana pekerjaan ya, dalam setahun itu setiap bulannya kita akan menghasilkan berapa persen progres yang akan kita kerjakan. Kemudian prestasi, ini prestasi pekerjaan yang telah kita lakukan dalam rupiah ya. Oke, kemudian potongan-potongannya apa saja, ada uang muka, retensi, kemudian jumlah potongannya berapa, kemudian jumlah tagihan ya, yaitu prestasi ini dikurangi dengan jumlah potongan, kemudian jumlah tagihan tadi ditambah PPN, sehingga inilah yang akan kita tagih ya, tagihan plus PPN, kemudian dikurangi dengan potongan PPh final ya, atau PPh pasal 4 ayat 2, kemudian berapa tagihan yang kita terima dari pemilik proyek ya setelah kita kerjakan. Nah, akhirnya kita lihat tanggal cairnya ya, nanti untuk menghitung berapa lama ini kita dari menerbitkan tanggal invoice hingga sampai tanggal pencairannya. Oke, langsung saja kita masuk ke tagihannya. Misalnya di sini ada tagihan uang muka ya, pertama kali misalnya 10% nih. Tanggal invoice-nya 3 Januari ya, 2023 misalnya nih. Di sini kita masukkan misalnya 10 miliar ya, berarti 10% dikali dengan nilai kontrak. Kemudian retensi tidak ada. Ini jumlah tagihan 10 miliar tambah PPN, kemudian dikurangi PP final, hasilnya adalah 10.835 juta rupiah. Kemudian untuk tagihan ke-1, kedua, nah ini kita langsung saja bikin ya dari rencana pekerjaan di lapangan ya. Ini ada rencana progresnya juga berapa persen. Nah, nanti realisasinya kita tinggal sesuaikan saja dengan yang terjadi di lapangan. Kemudian ini rupiahnya dan uang muka, retensi, jumlah potongan ya, jumlah tagihan hingga tagihan diterima. Nah, kemudian setelah tagihan ke-12 ya, atau ini udah setahun, kemudian kita
bisa nagih lagi retensinya, karena kita kan dipotong ini setiap tagihan ya. Retensi 5% sebesar 5% kali nilai kontrak, hasilnya 5 miliar, kemudian dikurangi PPH finalnya, hasilnya 5,4 miliar. Nah, kemudian kita lihat totalnya ya, ini sudah benar atau belum ya. Nilai progres ini harus sama dengan nilai kontrak 100%. Kemudian uang mukanya di sini 10 miliar apa 0 ya, jadi 10 miliar tadi dikurangi potongan-potongan, ini harusnya 0 ya nilainya ya, karena habis. Kalau tidak 0 berarti kemungkinan ada yang belum dipotong atau salah hitung ya. Kemudian retensi, ini potongan-potongannya kita tagih 5 miliar, selisihnya tidak ada ya, 0 ya, berarti sudah benar ya. Kemudian jumlah potongannya ini sebesar 15% ya, karena uang muka 10% dan retensi 5%. Kemudian tambah PPN, kurangi PP final. Nah, ini total akhir diterima adalah 108 miliar ya, 350 juta rupiah. Nah, kita cross check apakah benar. Nah, ini kita lihat, ini sel 02 ya, 02 itu nilai kontrak tadi ya, 100 miliar ditambah PPN, kemudian dikurangi PPH final ya. Nah, hasilnya sama nih, 108 miliar 350 juta ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus bikin tanggal realisasinya ya sebagai pembandingnya dengan rencana awal, dan dikasih keterangan andaikan kita ada keterlambatan, kenapa bisa terlambat gitu kan, atau ada keterlambatan pengiriman material kah, atau memang keterlambatan pekerjaan, sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan berikutnya sudah dapat diantisipasi sehingga sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Oke, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman juga yang bekerja di proyek-proyek konstruksi. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.